Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana hati dan jiwa seorang hamba telah ada kerinduan, mahabbah dan bermanja-manja dengan rohnya, maka ketika itulah hati dan jiwa seorang hamba itu mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu selalu beserta dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dianya Allah itu selalu menyertai akan hambanya di mana saja hamba itu berada. Hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat kepada beliau? Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul, atau apakah Allah itu dekat ya Rasul? Ketika itu baginda Rasul, Bapak Ibu, tidak langsung memberikan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat ini kepada beliau. Karena Nabi itu memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidaklah berbicara, berkata dan menyampaikan sesuatu, melainkan dia itu berbicara dan menyampaikan sesuatu berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam hatinya. Maka ketika itulah turun firman Allah menjelaskan tentang keberadaan dirinya sesuai dengan pertanyaan sahabat kepada beliau. Apa jawaban Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau tentang aku ini, apakah aku ini jauh atau apakah aku ini dekat, maka sampaikan kepada dirinya, ya Muhammad, berikan jawaban sejelas-jelasnya, hai Muhammad. Katakan kepada dia bahwa sesungguhnya diriku itu adalah dekat. Begitu Allah membukakan akan rahasia kedekatan dirinya, maka jikalau Allah itu adalah dekat ya Rasul, lalu dekat yang bagaimana Allah itu pada diri kita ini? Maka di situ pula Allah memberikan satu jawaban. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Kalaulah urat nadi kita itu dekat pada daging kita ini, yang ada di tengkuk leher kita,
Maka Allah itu lebih dekat lagi Bapak Ibu dengan diri kita ini dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher kita ini. Itu maknanya apa? Jikalaulah mata hitam dan mata putih yang ada pada mata zahir kita yang di kepala ini dekat dalam pandangan kita, maka sesungguhnya Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita ini Bapak Ibu, dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih itu yang ada pada mata zahir kita ini. Jikalaulah rasa itu dekat pada ruhani kita, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya rasa ruhani itu pada diri kita. Dan jikalaulah hidup itu dekat pada jiwa kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita ini. Maka jikalaulah Allah itu telah benar-benar dekat dengan diri kita Bapak Ibu, itu artinya apa? Jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan. Apa sebabnya jauhnya yang tidak ada jaraknya? Dekatnya yang tidak bisa bersentuhan. Karena Allah itu adalah wal awal wal akhiru wal zahir wal batin. Dia adalah diri yang awal. Dia pula lah yang dikatakan diri yang akhir. Dia pula yang disebut diri yang zahir dan dia pula yang dikatakan namanya diri yang batin. Kalau dia adalah diri yang awal, akhir, zahir dan batin, itu maknanya tidak ada awal melainkan yang awal itu hanya dia. Tidak ada yang akhir, melainkan yang akhir itu juga dia. Tidak ada yang zahir dan yang batin, melainkan yang zahir dan yang batin itu juga adalah dia. Apa sebabnya? Karena tidak ada alam melainkan dia, dan tidak ada sesuatu melainkan dia. Kalau dia awal, akhir, zahir dan batin, maka keberadaan dirinya ala innahu bikulli syai'in muhit. Bahwa Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu diri yang meliputi akan segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu yang tidak ada nyatanya Allah di situ. Karena sesuatu itu adalah ainullah. Sesuatu itu adalah hakikatullah. Kalaulah segala sesuatu itu dikatakan ainullah, hakikatullah, itu maknanya bahwa segala sesuatu itu tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Disitulah ia meliputi akan dirinya sendiri. Namun kesempurnaan akan wujud nyatanya dirinya sendiri. Pada alam dan pada sesuatu, sempurnalah pada diri kita ini. Yang disebut namanya insan. Walaupun Ustadz mengatakan sempurnanya pada diri kita ini yang disebut insan. Diri kita ini bukanlah kenyataan diri kita, akan tetapi diri kita ini adalah kenyataan daripada dirinya juga. Apa sebabnya diri kita ini adalah kenyataan daripada dirinya juga? Karena Allah sendiri mengatakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa dirimu itu bahagian daripada diriku. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Dia semata-mata yang ada dengan sendirinya. Kalau dia yang wujud, dia yang nyata dengan sendirinya, maka segala sesuatu ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu sebenarnya tiada lain adalah bentuk lain daripada aku. Kalaulah segala sesuatu ini yang nyata pada alam, sempurna pada diri kita ini,
itu tiada lain adalah bentuk akan dirinya. Itu maknanya bahwa alam dan diri kita ini, inilah nyatanya akan dirinya yang sebenarnya. Begitulah pandangan hati kita itu. Mesti putus memandang Allahnya yang wujud di atas segala-galanya. Maka apa pesannya Nabi kepada diri kita? Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata, yang sudah zahir, yang sudah wujud pada segala sesuatu, maka itulah pandangan yang sebenar buta. Itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak memberi hikmah dan faedah buat dirinya. Padahal Allah itu sudah nyata. Allah itu sudah wujud. Allah itu telah terang dan jelas seterang-terang dan senyata-nyatanya. Karena dia cuma yang awal, dia cuma yang akhir, zahir dan batin. Tak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tapi manusia tak mampu juga memandang nyatanya Allah itu. Maka itulah pandangan yang berdosa itu. Pandangan yang buta. Maka bagi seorang arif billah, seorang keluarga robbani, ahlullah, dia tidak lagi memandang alam dan makhluk itu. Akan tetapi dirinya memandang akan nyatanya Allah pada alam dan pada makhluk itu yang sebenarnya. Kalau masih ada sesuatu selain daripada dirinya, itulah yang disebut namanya dengan syirik. Syirik itu maknanya masih ada diri yang lain selain diri Tuhan. Kalau masih terpandang makhluk, masih terpandang namanya alam, tidak terpandang namanya Allah yang nyata pada alam dan makhluk, berarti masih ada diri yang lain selain daripada dirinya. Mestinya bagaimana cara pandangan kita, Bapak Ibu? Pandangan kita kalau memang Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain, mestinya yang terpandang itu adalah Allah yang sudah nyata meliputi alam dan makhluk itu. Bahwa alam dan makhluk itu yang dikatakan ainullah. Itu yang dikatakan nyatanya Allah, ainnya Allah. Kalau itu adalah ainnya Allah, maka ainnya Allah itu tiada lain adalah hakikatullah. Rupanya Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat makhluk. Allah itulah hakikat segala sesuatu. Namun kesempurnaan hakikatnya Allah yang nyata pada alam, nyata pada makhluk, sempurnanya lah ia kepada insan itu. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya kepada insan. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Zahirnya aku nyata pada insan dan batinnya insan itu nyata pada diriku. Maka jangan dipisahkan Bapak Ibu. Jangan dicerai-ceraikan Allah dengan insan. Jangan dipisahkan insan dengan Allah. Karena Allah dan insan dengan Allah itu orangnya, wujudnya, dirinya satu jua di situ Bapak Ibu. Kenapa orangnya, wujud dan dirinya satu jua? Karena dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud. Begitulah pandangan hati kita itu. Selalu kita itikadkan, selalu kita isbatkan.
La maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud dan yang maujud. Tidak ada yang ada dan yang ada ini. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Malaikat yang ada dan segala yang wujud ini hanya dialah yang berdiri dengan sendirinya. Dia yang diri yang awal sebelum adanya yang awal itu. Dialah diri yang wujud sebelum adanya yang wujud itu. Maka hati orang yang telah bersinar hidayah dan petunjuk Allah di dalam kalbunya, maka kalbu itulah yang mampu memandang Allahnya yang sudah nyata pada alam ini. Disitulah Nabi mengatakan, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan cahaya nur ilahi. Hatinya Bapak Ibu yang sudah penuh limpahan nur Allah di dalamnya. Maka hati Bapak Ibu itu ibarat sebuah cermin. Siapa yang mampu memandang dan menilik serta menyenter ke dalam hati yang telah mendapatkan limpahan cahaya nur ilahi itu, tajalla rabbahu. Maka betul-betul nyatalah Allah itu senyata-nyatanya pada alam dan pada dirinya ini. Maka hapuskan alam ini dalam pandangan hati kita. Lenyapkan segala sesuatu itu di dalam pandangan hati kita. Kalau alam dan sesuatu itu telah lenyap dan telah hapus dalam pandangan hati kita, maka disitulah nyata senyata-nyatanya Allah itulah yang benar-benar nyata pada alam dan segala sesuatu itu. Namun kesempurnaan nyatanya itulah pada insan itu. Begitu Nabi menghantarkan kesempurnaan ma'rifat itu kepada umatnya. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu benar-benar menyaksikan, melihat dan memandang Allah itu adalah Allah yang amat sangat nyata. Nyata senyata-nyatanya. Bisakah kamu memandang bulan purnama tanpa ditutupi oleh namanya awan? Bisa ya Rasul. Bisakah engkau memandang matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu sebenarnya memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu. Kalaulah mata zahir kita ini mampu memandang segala yang wujud, mata zahir kita ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata dan lebih wujud lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Jikalaulah mik ini adalah nyata, mik ini adalah wujud dalam pandangan mata zahir kita, maka Allah yang kita pandang itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan wujud dan nyatanya mik itu dalam pandangan mata zahir kita itu. Itu maknanya. Kalau Allah lebih wujud, kalau Allah lebih nyata dari sekalian alam, dari segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab dan mendindingi akan wujud zahir dan kenyataan Allah itu. Karena dialah bikulli syai'in muhit. Dia yang meliputi akan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan dirinya dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Walaupun dikatakan dalam surah yang berbeda, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadis. Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak bisa disama-samakan. Allah tak bisa diserupa-serupakan. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa karena dia berbeda dengan sesuatu apapun. Walaupun Allah tak boleh disama-samakan, tak boleh diserupakan karena dia tidak berbentuk dan tidak berupa. Tapi ingat Bapak Ibu, pahami, tilik dan senter ke dalam diri ini bahwa segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itu adalah nyata dirinya? Bukankah dia adalah diri yang ahad itu yang sebenarnya? Apakah ada sesuatu selain dirinya?
Apakah ada alam selain daripada dirinya? Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya, maka alam dan sesuatu itu, itulah nyatanya akan dirinya. Namun karena hidayah dan petunjuk itu, Allah tidak bukakan rahasia dirinya kepada kita. Maka ketika itulah tertutup pandangan hati kita itu untuk memandang Allah yang wujud pada sendirinya itu. Maka disinilah Nabi mengatakan, khalaqtu qalbal mu'min akbar min kulli syai'. Bahwa aku menciptakan, kata Allah, aku menjadikan sesuatu itu, hatinya orang mukmin. Maka hatinya itu aku ciptakan dan aku jadikan, kata Allah, lebih besar dari segala sesuatu yang aku adakan ini. Kalaulah alam ini besar Bapak Ibu, alam ini luas Bapak Ibu, rupanya jika dibandingkan dengan hatinya Bapak Ibu yang telah mendapatkan limpahan cahaya nur ilahi, rupanya hatinya Bapak Ibu itu lebih besar dan lebih luas lagi jika dibandingkan luas dan besarnya alam semesta ini. Wa khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'. Dan aku juga menciptakan dan menjadikan hati orang-orang yang kafir, hati-hati yang zulumah, hati yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Aku jadikan hati itu lebih kecil lagi dari sesuatu yang aku adakan. Apa yang kecil dalam pandangan ilmunya Bapak Ibu? Kalaulah yang kecil itu dalam pandangan ilmunya Bapak Ibu itu adalah atom, adalah molekul, hama, tungau, maka hatinya orang tidak mendapat hidayah dan petunjuk itu lebih kecil lagi dibandingkan kecilnya atom dan molekul itu. Lebih kecil lagi daripada hama itu, lebih kecil lagi daripada tungaunya itu. Saking kecilnya dia tidak mampu memandang akan kewujudan Allah itu. Walaupun disampaikan kepada mereka tentang rahasia Allah itu, yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, namun hati yang zulumat tidak akan pernah mampu bisa meyakini akan kewujudan Allah itu. Maka itulah orang yang rugi dan orang-orang yang sia-sia, karena mereka sudah terhijab dengan keakuan dirinya yang ada di dalam kolbunya sendiri. Sedangkan Allah sendiri Bapak Ibu sudah menjelaskan kepada kita ini. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya hijab, tidak ada namanya tabir dan batas. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku itu ada tembok pemisah, ada hijab, ada tabir, sebenarnya menjadi hijab, tembok pemisah dan tabir itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Itu maknanya. Apabila hati kita ini dipermainkan oleh dunia, hati kita ini dilalaikan oleh nafsu, dirantai dan dibegal dia oleh akal pikir dan dunia, maka ketika itu hati manusia tidak mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu. Padahal Allah tidak pernah membuat jarak dengan kita. Walaupun dirinya adalah gaib, tapi gaibnya itu sudah wujud. Gaibnya itu sudah nyata pada segala yang zahir ini. Walaupun dirinya mengatakan adalah batin, namun batinnya itu sudah terang pada segala yang ada ini, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain.
Namun karena hati itu dipermainkan oleh dunia nafsu dan akal fikir, ketika itulah hati itu dalam keadaan zulumat dia. Maka pantaslah yang dikatakan Nabi itu. Allah katakan, wa khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'. Aku telah menjadikan hatinya orang yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk itu lebih kecil lagi dibandingkan kecilnya atom, kecilnya molekul, kecilnya segala sesuatu dalam pandangan ilmu pengetahuan. Apa saja yang lebih kecil daripada atom dan molekul dalam pandang ilmu pengetahuan, maka dia lebih kecil lagi dari segala sesuatu itu. Maka ketika itu hati tidak mampu merasakan akan wujud nyatanya Allah itu pada dirinya. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menilik dan menyenter Allah itu dalam pandang hati kita. Caranya, hendaklah kita melakukan tazkiyatul qalbiyah. Kita bersihkan hati kita. Kalau hati ini telah bersih, insya Allah, maka kazabal fuad maro'a. Apa yang dipandang oleh fuad, apa yang dipandang oleh hati, dia tidak akan pernah bohong. Karena pandangan hati itu adalah pandangan yang benar-benar nyata, terang, dan jelas. Maka begitulah baginda Rasul menjelaskan kepada kita, kalau hati kita itu telah bersinar, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan perasaan orang-orang mukmin yang mana hatinya tidak ada lagi hijab untuk memandang akan segala sesuatu itu, walaupun itu pada dirimu. Karena dia sudah memandang dengan pandangan Allah. Dia sudah memandang dengan pandangan basirnya Allah. Dia sudah memandang dengan pandangan hakikat mata hatinya. Siapa yang sudah sampai pandangannya, memandang dengan pandangan hakikat mata hatinya, maka tidak ada hijab bagi dirinya. Tidak ada yang bisa dibohongi, tidak ada yang bisa didustai. Karena pandangannya adalah pandangan yang tajam. Maka bagaimana supaya pandangan hati kita menjadi tajam? Maka malam ini kita akan menjelaskan tentang rahasia hati sehingga kita mampu untuk selalu bercermin ke dalam hati kita ini. Jadi Allah dah menjelaskan di dalam firman-Nya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya hijab, tidak ada namanya tabir, dan tidak ada namanya tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada hijab, ada tabir, ada tembok pemisah, sebenarnya menjadi tembok pemisah itu tiada lain adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Jadi mana yang dikatakan hati, mana pula yang disebut hati-hati? Mesti jalan. Ya, lihat. Hati ini, Bapak Ibu, ya, dibagi kepada dua dahulu. Ya, karena di dalam Al-Quran dan hadis, qalbun, ya, itu ada yang zohirnya dan ada yang batinnya. Ada yang zohir dan ada yang batin. Ada pemahamannya secara syariat, ada pemahamannya secara hakikat. Yang pertama, qalbun dalam pandangan zohir secara syariat
itu yang disebut namanya hati jasmani. Hati jasmani itu yang fisik, ya. Nah, secara zohir, secara syariat disebut namanya hati jasmani. Sedangkan hati secara batin atau hakikat disebut namanya dengan hati ruhani. Ini yang metafisiknya. Hati ruhani. Yang pertama Bapak Ibu, ya. Mana yang dikatakan hati jasmani yang fisik, yang berdarah? Hati jasmani yang fisik dan yang berdarah itu secara ilmu zohir, secara ilmu syariat itu yang disebut namanya dengan jantung, bukan liver. Ya, nah, disebut namanya dengan jantung. Ya, bukan liver. Liver juga disebut orang hati. Tapi liver itu bukanlah yang dikatakan hati dalam pandangan syariatnya atau secara zohirnya. Akan tetapi hati secara zohir atau secara syariatnya itu yang maksud adalah jantung itu. Kalau kita buat Bapak Ibu, kira-kira begini. Jadi kira-kira jantung kita itu, ya, kalau kita kepalkan tangan kita Bapak Ibu, ini yang fisik, ini yang jasmani. Contoh Ustadz, nah, ketika Ustadz kepalkan tangan Ustadz nih, maka perkiraannya hati fisik, hati jasmani itu yang dikatakan jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan Ustadz ini. Ini yang fisiknya. Lalu yang fisik ini, yang zohir ini untuk menjelaskan dan menyatakan yang batin sebenarnya. Karena sesungguhnya yang batin itu, yang disebut namanya hati ruhani atau disebut namanya latifatun qalbu rabbani namanya. Yang metafisik, yang tak bisa dilihat oleh mata, itu disebut namanya latifatul qalbu rabbani dalam bahasa tauhidnya. Nah, latifatul qalbu rabbani itu dalam bahasa tauhid yang dimaksud itu adalah hati ruhani. Ya. Itu dalam bahasa tauhidnya latifatul qalbu rabbani. Jadi yang fisik ini, yang zahir ini untuk menyatakan yang batin. Karena Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Kalau kamu tidak mau bersihkan hatimu itu dengan cara berzikir, maka tidak Allah kurangi penyakit yang ada di dalam hatimu. Akan tetapi Allah tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hati itu. Nah, sekarang mana yang dikatakan penyakit hati? Menjadi hijab dan tabir buat diri kita sehingga kita tidak mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu mana? Kita mesti pahami. Maka untuk menjelaskan hakikat daripada latifatul qalbu rabbani itu perlu kita membacanya secara hati dalam pandangan syariat. Membacanya dalam pandangan zahir.
yang disebut namanya hati jasmani atau yang dikatakan namanya jantung. Jadi yang zohir menunjukkan yang batin. Apa maknanya yang zahir menunjukkan yang batin? Nah, saya antarkan sebentar. Kalaulah hatinya Bapak Ibu ini bahagia, hati Bapak Ibu itu senang, hati Bapak itu bergembira, melihat anak, melihat menantu, melihat suami, melihat istri, melihat cucu, sehat, elok saja, sukses dan berhasil dia. Maka ketika itu nampak biasnya, nampak pancaran kebahagiaan hati itu, dia membias dan memancar kepada wajah ini. Sehingga wajah ini ketika dia senyum, nampak senyumnya, senyum Pepsodent. Lihat tahu senyum Pepsodent? Nampak gigi. Ya, senyum simpul. Lunak wajah gua. Nampak kilaunya, kata ibu-ibu, glowingnya. Kenapa nampak kilau dan glowingnya? Karena hati ini berbunga-bunga, hati ini senang, hati ini bahagia. Makanya yang zohir ini menunjukkan yang batin ini. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hati kita ini begalau Bapak Ibu, bakal camuk saya. Anak bermasalah, menantu bermasalah, suami bermasalah, ya kan? Tidak ada ketenangan di dalamnya. Maka ketika itu juga akan membias kepada wajah ini, memancar kepada wajah ini. Pada saat dia memancar, membias kepada wajah, terlihatlah wajah itu nampak karuinya Bapak Ibu. Tahu karuinya? Kayak 50 itu manyun saja. Kari wajah tu, tagang wajah tu, galuk pandangan tu. Kenapa nampak wajah ini manyun aja? Muka tu keras. Karena hatinya itu ada masalah di dalamnya. Ini yang dikatakan yang zohir menunjukkan yang batin. Ini rahasianya. Maka untuk melihat yang batin, melihat yang hati rohani, memandangnya itu kepada yang zohir. Ya. Yang zohir inilah kenyataan daripada yang batin. Maka mana yang dikatakan hati, mana yang dikatakan penyakit hati? Kita lihat. Ini jantung Bapak Ibu, ya, dalam bahasa Al-Qur'annya tadi hati atau qalbun, secara fisiknya jantung. Nah, yang ini yang di bawah ini namanya lubban. Namanya hati lubban. Yang sebelah kiri Bapak Ibu ini disebut namanya hati sudur. Yang di sebelah kanan Bapak Ibu disebut namanya dengan hati kulub. Yang di atas ini disebut namanya dengan hati fuad. Yang di tengah ini disebut namanya sagofa atau bahjatul kulub. Bahjatul kulub. Ini pembahagiannya, ya. Pandang yang zahir, tapi musahadakan dengan hati yang batin. Tilik dia ke dalam. Yang pertama lubban. Lubban ini disinilah letaknya yang disebut namanya Hawa itu, ya, di lubban itu letaknya Hawa. Ini penyakitnya Bapak Ibu, Hawa. Hawa itu maknanya adalah pengaruh, pengaruh yang tak elok, pengaruh yang tak baik, ya. Makanya Nabi Adam keluar dari sorga ke dunia ini, ya, itu karena siapa Bu? Karena Hawa. Maka Hawa itu selalu dia mendatangkan pengaruh yuwaswisu fi sudurin nas itu. Ya. Tapi jangan Bapak Ibu salah-salahkan pula namanya Adam dan Hawa.
Cobalah kalau Nabi Adam tak makan pohon kuldi, buah kuldi di sorga, pasti tidak keluar dari sorga. Pasti kita selama-lamanya di sorga. Itu kece awaknya itu. Padahal itu cerita Allah. Allah ingin menyempurnakan cerita dan sandiwaranya. Ya, semuanya itu bercerita Bapak Ibu. Cerita Allah, tidak ada cerita kita. Ya, panjang ceritanya kalau cerita Hawa itu. Ya, nah ini Hawa situ letaknya tuh. Kalau Hawa yang ada di dalam lubang itu tidak bersih, kotor, zulumat dia, maka dari Hawa ini pengaruh yang tak baik ini dia akan menghantarkan, mengalir dia ke dalam hati sudur. Ketika Hawa ini sudah mengalir dia ke dalam hati sudur, maka di dalam sudur inilah bercokol namanya nafsu.